Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan kitab Risalatul Muawanah lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahumullahu taala. Dan kita masih di pembahasan tentang haji dan umroh. Nah, sebenarnya sudah kita bahas bahwa haji dan umroh walaupun kita sudah pernah melakukannya dan mengukurkan kewajiban, tapi diharapkan juga atau dianjurkan juga untuk melakukannya ketika kita mampu untuk melakukan itu dalam segi finansialnya dan lain sebagainya. Kemudian haji dan umrah ini fadilah dan keutamaannya sangat luar biasa. Antara lain kita akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan cahaya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di tanah-tanah yang Allah pernah menurunkan cahaya rahmat tersebut, ya, di Mekah dan di Madinah, termasuk juga ziarah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian dikatakan wa alaika, dan hendaknya engkau sebelum berangkat untuk inda iradatikal masira ilal haji, ketika kamu ingin untuk berangkat ke haji atau umrah, ya, bita'allumi wajibatihi wa sunanihi wa adhkarihi, untuk belajar tentang napa mawon kewajiban-kewajibannya dan kesunahannya dan apa saja wiritan atau zikiran yang harus kita baca. Karena banyak orang sekedar berangkat tanpa punya ilmu, ya, tanpa punya ilmu sama sekali, hingga di sana akhirnya ya napa nggih, namanya tanpa ilmu. Nah, kalau misalkan ada bimbingan dari ulama yang masya Allah dia sabar bimbing, ini tidak masalah kan. Tapi kalau tanpa ada bimbingan dicul ngaten, akhirnya banyak yang salah. Ya. Kayak contoh, misal karena di sana mungkin pas wayah-wayahnya panas, akhirnya para wanita-wanita memakai masker. Nah, ini kan sudah kena dam karena tidak boleh menutup wajah kalau perempuan. Atau laki-laki misalkan karena kepanasan atau apa, terus kepalanya dikerukupi dengan kain ihramnya atau dengan apa yang lain. Ini juga mendapatkan dam, hasil banyak. Kalau pernah waktu bimbing haji umroh di sana, kita dapat bimbing mendapat orang-orang macam-macam dari ada luar Jawa juga. Tahu-tahu salah satunya ketika makan kurma, kemudian salah satunya datang ke saya, wong tua, mau tanya, kalau saya makan kurma ini batal wudhu enggak? Jadi makan kurma batal wudhu enggak? Kan kesian toh, berarti kan awam nih orang. Ternyata memang dari desa, dia dari pelosok dan betul-betul awam. Ya kayak gini kesian, harusnya sebelum berangkat itu ada kajian-kajian atau ada bimbingan-bimbingan kayak gitu. Nah, kemudian saya waktu itu sempat ngomong sama Ustaz Hasanuddin waktu ketemu di Rusaifah di pondoknya Said Ahmad Al-Maliki. Tak ceritani, katanya beliau, antum jawab mestinya, Bib. Kalau makan kebanyakan sampai kepentut-pentut batal nih, Bu. Ya betul juga ya. Nah, kemudian dan kewajiban-kewajiban ya, kewajiban itu apa? Maka itu memang perlu manasik. Tapi manasik itu bukan cuma sekali terus cukup berarti wangi pinter, enggak. Kalau orang yang enggak pernah ngaji sama sekali, ya manasik 1 kali 2 kali, tapi yang lebih utama dan lebih afdol, lebih efisiennya itu kalau di sana. Selama di sana ada bimbingan, ada kajian-kajian untuk masalah apa saja yang harus dilakukan. Kalau haji memang sedikit agak rumit daripada umroh. Kalau umroh ini gampang, ya, umroh itu gampang. Intinya umroh itu kan cuman ngambil ihram di miqat dengan pakaian ihram, kemudian niat ihram, kemudian sholat sunnah ihram,
kemudian berangkat sampai Mekah, dia tawaf di Ka'bah, dimulai dari Hajar Aswad, kemudian setelah selesai pindah ke sa'i, dimulai dari Shafa, berakhir di Marwa, kemudian setelah itu menggunting rambutnya 3 helai minimal, selesai. Simpel. Tapi kalau haji ada opsi-opsi, ada kalau begini bisa begini, kalau begini bisa begini ya. Ini agak sedikit membingungkan kadang-kadang. Ya kecuali orang yang sudah mungkin praktek atau gimana itu mungkin sudah. Karena banyak opsinya, banyak cara untuk kalau haji itu banyak cara. Ya, banyak cara dan agak membingungkan memang. Nah, kemudian juga wajib kita niki mempelajari kesunahan-kesunahannya. Jangan cuman kita mempelajari kewajiban saja, tapi kita juga mempelajari kesunahan. Kenapa? Ya untuk memperlengkap dan menyempurnakan ibadah kita, haji dan umroh kita. Karena eman, ketika kita sudah mendapatkan kesempatan ke sana, ternyata kita hanya melakukan wajibnya tok. Betul, gugur kewajiban, iya. Cuman kan sayang. Karena kita di tanah yang ibadah di sana dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Eman. Jadi kalau hanya kita mengejar wajibnya saja sedangkan sunnahnya tidak kita kerjakan, eman. Nah, ketika kita punya kesempatan untuk melaksanakan sunnah, maka kita perbanyak amalan sunnah tersebut. Ya, mumpung di tanah yang kalau kita ibadah dilipat gandakan dengan sangat luar biasa. Dan Mekah niku sampai 100.000 kali lipat. Bahkan ada ulama lain di dalam kitab Al-Iqna 1 juta kali lipat. Dan Madinah 10.000 kali lipat, ada yang mengatakan 100.000 kali lipat. Walhasil jumlah yang istimewa dan luar biasa. Nah, jadi eman. Wa adhkarihi dan adhkarnya macam-macam. Kalau adhkarnya itu macam-macam. Apa saya Habib Ali punya. Ya, kalau saya sendiri kan menggabungkan antara punyanya Habib Alwi dengan punya guru saya Habib Umar. Itu kita gabungkan doa-doanya. Cuman thariqahnya pakai thariqah Alawiyin. Tapi sama saja sih, mau enggak masalah, mau memakai zikir-zikir yang biasanya kan kalau telepon dikasih ya. Ya, dikasih bukunya itu sing kayak dikalungno ngoten niku. Nah, itu enggak apa-apa. Atau kalau pakai dari gurunya dapat ijazah ya silahkan aja, enggak masalah. Kemudian wala taj'al qasdukal hajj mustarikan bainahu wa bainat tijarah. Dan jangan jadikan maksud dan tujuanmu untuk haji ataupun umrah itu barengan atau niat kita untuk bisnis. Ya, kita budal karena sekalian bisnis katanya, jangan. Tapi berangkat sana ya wasillahi taala untuk haji atau untuk umrah. Ya. Andai kata kita memang petugas di sana atau anggaplah mutawifnya yang mengawal atau guide-nya atau pembimbingnya atau ada petugas temus namanya. Temus itu tenaga musiman. Itu biasanya kalau musim haji itu temus itu diambil dari pelajar-pelajar di daerah sekitar. Seperti di Hadramut juga Yaman, pelajar Indonesia di Mesir atau di Suriah waktu itu melalui kedutaan masing-masing diminta berapa orang dan dilatih untuk menjadi temus. Temus itu tenaga musiman. Ada bayarannya. Tidak masalah, cuman jangan jadikan ini sebagai tujuan. Kalau jadikan ini sebagai tujuan, eman. Akhirnya apa yang kita lakukan itu tidak maksimal nanti. Ibadah yang kita lakukan ganjarannya, fadilah keutamanya tidak maksimal. Ya, boleh dengan memang kita bisnis tapi jangan niat dan fokus utamanya adalah bisnis. Kalau bisa sama sekali jangan pakai bisnis sudah. Bismillah berangkat wis. Kemudian bal yang bagi an la yashabaka syai' min mata'id dunya. Bahkan seyogyanya tidak kamu membawa sesuatu dari barang-barang dunia atau dagangan. Ya biasanya kan misalkan haji ya, orang-orang Indonesia itu haji kadang-kadang nggo rokok. Sampai kono didol. Dodolan rokok Indonesia karena di sana tidak ada dodolan dengan harga yang lebih tinggi. Bati. Ya, tapi akhirnya ganjarannya tidak sempurna nanti hajinya kan. Engko nggawa panganan teri misalkan, sambal goreng teri atau abon yang di sana memang
bisa dikatakan ada sih, cuman mungkin orang Indonesia, orang-orang haji atau umroh mungkin susah untuk nyarinya. Akhirnya di sana gowo sekalian pokoknya gowo panganan segala macam sampai kono dodolan panganan. Umroh haji sekalian dodolan. Apakah pahala hajinya dan umrohnya hilang? Bukan hilang, tapi tidak sempurna nanti. Apakah sah haji dan umrohnya kalau dia niat jualan? Tidak ada urusan dengan itu, ya. Karena ini tidak menyangkut dengan syarat sahnya. Tapi fadilah dan keutamaannya akan jauh berkurang. Ketika fadilah dan keutamaannya berkurang, otomatis manfaatnya dan hasil yang kita terima juga berkurang. Eman. Nah, kemudian illa ma tuksidu infaquhu, kecuali kalau memang kamu maksudkan untuk biaya ongkosnya. Ya, jadi untuk ongkosnya atau biayanya perjalanan fi muddah safarika, di waktu perjalanan kita. Ya, di waktu perjalanan tersebut memang kita membawa barang atau apa atau harta yang kita punya prediksi kalau misalkan bekal ini bisa dijual. Nah, ini bekal ini bisa dijual. Boleh. Karena maksud dan tujuannya untuk perjalanan tersebut, enggak apa-apa. Nah. Nek nggo duit boleh enggak? Ya boleh, kalau enggak nggo duit ya apa? Hah? Nek nggo duit kan repot. Bawa uang boleh. Maksudnya ini tijaroh, berniaga. Bisnis. Maksudnya itu untuk bisnis. Yang tidak diperkenankan itu untuk bisnis. Apakah haram? Tidak haram, tapi tidak diperkenankan. Eman, dari ulama, dari Habib Abdullah Haddad. Kemudian wa ingkana la buddha. Jadi wanya itu sebenarnya ada itu. Ada wanya sih ya. Wala buddha. Wanya itu sebenarnya ada harusnya. Wa ingkana la buddha. Kalau jika la buddha mau ndak mau, ya mau ndak mau, fastanib mau ndak mau niaga, mau ndak mau bisnis. Ya, mau ndak mau bisnis, misalkan ya kayak untuk temus tadi atau apa namanya pembimbing atau murakib atau tawifnya. Kalau misalkan mau ndak mau, maka fajtanib akhdama yusghiluka an ada ilmanasik ala wajhiha. Maka jauhilah atau hindarkanlah hal-hal yang bisa menyibukkanmu untuk melaksanakan manasik itu. Jadi jangan sampai syughul kita ini, kerjaan kita ini, bisnis kita ini menghalangi kita dan bisa merusak proses haji dan umroh kita. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Nah, kalau memang mau tidak mau, dia memang harus berbisnis atau berniaga, maka jadikanlah bisnis dan niaga itu tidak merusak dan tidak menghalangi manasik kita atau tidak menghalangi ibadah kita. Kemudian wa ta'dhimi sya'airillah kama yanbaghi, dan juga memuliakan dan mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala sebagaimana harusnya. Ya. Jadi jangan sampai kalau memang mau tidak mau berbisnis, maka jangan sampai atau hindarilah hal-hal yang bisa merusak ibadah kita dan juga bisa menjadikan kita tidak memuliakan dan menghormat apa yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisnis-bisnis jasa yang hal-hal yang bisa menjadikan keharaman di situ hindari. Kayak contoh ya, di Mekah niku ada yang nawarkan untuk mencium Hajar Aswad. Jadi semacam pengawalan. Kalau perempuan berarti pengawalannya itu dari perempuan juga, kalau laki dari laki. Pengawalan untuk mencium Hajar Aswad. Dan ini banyak kan orang Indonesia nih. Orang Indonesia ini Masya Allah kreatif ya. Masya Allah. Wah di dindi iso menjadikan kerjaan. Jangan diterima. Dan jangan mau. Loh kenapa? Nah, kalau misalkan kita bayar orang untuk mengawal kita mencium Hajar Aswad. Ya, mencium Hajar Aswad, kita mengawal orang, mau tidak mau orang tersebut akan mendolimi banyak orang. Lah mendolimi banyak orang di Mekah itu ya dosanya ya ribuan sampai jutaan kali lipat nih wow. Orang melakukan maksiat di Mekah maka seperti melakukan maksiat yang sama di tempat lain 100.000 kali lipat. Bayangkan. 100.000 kali lipat. Nah mendolimi wong Islam itu dosa besar. Apalagi di Ka'bah.
Hanya gara-gara ingin mencium Hajar Aswad akhirnya melakukan seperti itu. Jangan. Kalau memang kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencium Hajar Aswad, ya apa caranya pasti kita cium. Tergantung hati kita sebetulnya. Ya. Abaqullah Habib Alwi itu dengan mudah tanpa ada pengawalan, bahkan murid-murid santri-santri beliau yang ikut haji sama beliau ini memang nama itu ngawal beliau, tapi malah beliau yang ngawal mereka. Jadi mereka akhirnya di belakang Habib Alwi hampir ngarep dan tidak ada orang yang menghalangi di depannya sampai Hajar Aswad. Nah ini membabil karomah seperti itu. Ya. Sing kadang awal ini malah ke pental ke belakang akhirnya ngentut Habib Alwi mereka dapat. Nah, jadi jangan memaksakan karena mencium Hajar Aswad itu hukumnya adalah sunnah. Sedangkan menjaga jangan sampai menyakiti kaum muslimin baik secara fisik ataupun apa saja, ini hukumnya adalah wajib. Menjaga diri untuk tidak menyakiti kaum muslimin itu hukumnya wajib. Nah kita mengejar sunnah menghilangkan yang wajib bagaimana? Ngubar sunnah lali wajib, ini maghrur katanya ulama. Siapa-siapa yang mengejar sunnah lali wajib, maka orang tersebut adalah maghrur atau tertipu. Nah untuk bilang. Nah, kemudian jadi hindari hal-hal yang seperti itu. Ya, hal-hal yang melanggar hukum, baik hukum agama ataupun hukum yang bisa mengakibatkan kita terfitnah di sana. Itu hindari hal-hal yang seperti itu karena nama itu haji dan umrah ingin mendekatkan diri kepada Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Sudah, tidak usah pakai hal-hal yang lain. Nah kalau untuk oleh-oleh gimana dan sebagainya, karena ada waktunya toh. Masa tiap hari kita nang pasar belonjo? Nah, tapi biasanya kadang-kadang seperti itu orang-orang ini ya. Jadi nang masjid kalau dihitung-hitung persentase hitung-hitungan ke masjidnya itu anggap 5 waktu dia di masjid. Itu berapa durasinya itu berapa jam? Ambek dek iku mlaku-mlaku nang gini pasar, mlaku-mlaku tempat-tempat yang tidak ada manfaat sebetulnya nang kebun kurma. Sebetulnya buat apa kebun kurma? Atau tuku kurma itu di pasar ya akeh. Nang kebun kurma cuman untuk belanja kurma saja. Sedangkan di dekat Madinah itu banyak-banyaknya. Tapi itu program dari seluruh travel itu programnya seperti itu. Kecuali kalau kita berani nolak atau kita punya rombongan sendiri, kita ngatur dhewe enak. Ya, tempat-tempat ziarah yang tidak masuk ke travel secara umum karena satu travel Indonesia Raya ini itu sama. Rutenya itu sama. Kecuali kalau kita bikin sendiri bisa pakai rute-rute yang memang tempat-tempat itu mustajab doa atau tempat-tempat atau napak tilas tempat-tempat sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Ada seperti kayak sumur yang pernah diludahi sama Nabi dan airnya masih ada. Dan itu jarang orang tahu. Ya, jarang orang tahu. Jadi ada satu sumur pernah diludahi sama Kanjeng Nabi. Kemudian nah, jadi apa namanya kita fokuskanlah untuk ibadah. Benar-benar ibadah di sana. Kalau kita mau masalah dunia seperti jalan-jalan di pasar atau apa, kasihlah waktu. Kita tentukan waktunya. Ini waktunya kita untuk belanja. Waktunya kita untuk oleh-oleh. Ya, waktunya kita untuk hiburan, nyari hiburan atau apa yang halal. Tapi waktu tersebut jangan sampai lebih banyak daripada waktu kita ibadah. Nah, atau ziarah ke ulama, misalkan ziarah ke Said Ahmad Al-Maliki. Seorang ulama, putra dari ulama besar, mbahnya juga, buyutnya juga ulama besar semua di Mekah. Ulama-ulama yang luar biasa dan muhaddits, ayahnya beliau adalah muhaddits besar. Kemudian juga kalau di Madinah ziarah ke Habib Zain bin Smith, ulama besar dan fakihnya Alawiyin, termasuk muftinya Alawiyin, orang ahli fikihnya dari para habaib itu Habib Zain bin Smith. Itu Masya Allah alim alamah beliaunya. Atau ziarah ke tempat-tempat ulama-ulama yang lain banyak sebetulnya, banyak. Ya, cuman kalau ikut travel memang ya terbatas program ya, terbatas program. Mau nang gunung, sebenarnya tidak manfaat. Iya, itu juga kebun kurma misalnya. Kebun kurma iki ono opo nih? Ada delok kebun kurma dek ono di Pandaan aja ada nang Madinah, Pandaan ae. Engko delok unta, delok peternakan unta,
Gawe apa? Ya kalau misalkan itu tidak menyita waktu kita ibadah enggak apa-apa untuk hiburan. Jenenge wong-wong Indonesia apalagi wong baran katon ndelok unta kan. Ya wis gak apa-apa, sekali-sekali jalan-jalan ya enggak apa-apa. Cuman jangan sampai itu menjadi tujuan, gitu loh maksud saya. Silahkan hiburan-hiburan seperti tadi yang katakan, hiburan silakan tapi jangan sampai menyita waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Eman. Kalau sampai menyita waktu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita berangkat ke sana tidak kulaan banyak, tidak mengumpulkan bekal akhirat yang banyak, tapi ya sekedarnya tok. Ya eman dengan biaya yang kita keluarkan, dengan uang 30 juta, 20 juta, tapi kita mendapatkan bekal akhiratnya sedikit. Ya, eman. Nah, kemudian jadi ziarah-ziarah itu begitu, ziarah-ziarah ke tempat-tempat yang apa namanya ada dalam sejarah Islam itu kita usahakan kita mencari tempat-tempat mustajab, tempat-tempat aulia, tempat-tempat mustajab. Ya, seperti di Hadramut. Di Hadramut itu tempat-tempat mustajab banyak, tempat-tempat aulia banyak, tempat-tempat yang luar biasa di Hadramut banyak. Tapi ada juga tempat-tempat yang hiburan biasa, ada ganjaran kayak pasar mungkin ya, biasa. Gitu. Kemudian kan wa alaika biziarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini nanti akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Monggo yang pada bertanya silakan. Mic-nya. Enten. Ada yang menanya? Monggo. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sholat di dalam Masjidil Haram sama di luar Masjidil Haram itu ganjarannya sama, Bim? Kalau di dalam Masjid Haram, area Masjidil Haram dengan di luar Masjidil Haram, misalkan di hotel atau apa, otomatis ganjarannya berbeda. Otomatis ganjarannya itu berbeda. Tapi ganjarannya memang lebih banyak, tetap lebih banyak dari tempat yang lain. Ya, tapi otomatis ganjarannya berbeda dengan kalau kita ada di dalam masjid itu. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, Masjidil Haram Nabawi terutama ini, Masjid Haram Nabawi Madinah itu karena peluasan sampai akhirnya Masjid Nabawi itu mencakup Madinah pada zaman Nabi. Jadi kota Madinah zaman Kanjeng Nabi itu sudah masuk ke dalam kawasan Masjid Nabawi karena peluasannya. Sebetulnya hotel-hotel yang di luar itu sudah keluar Madinah, tapi itu Madinah baru, perluasan. Kayak di Mekah itu kan peluasan terus kan. Karena ada pelebaran terus daerahnya. Itu. Tapi kalau ditanya tentang sholat di dalam masjidnya dengan di luar masjid kayak di hotelnya, itu ya ganjarannya otomatis berbeda. Tapi tetap saja walaupun kita di masjidnya namanya di Mekah atau di Madinah, tetap ganjarannya beda dengan kita di tempat lain. Enten malih? Monggo. Haji atau ihram itu atau yang batas jangan sampai melebihi tempat itu. Nggih. Dalam artian bisa dari Indonesia ini bisa pokoknya jangan sampai melebihi mikot apa ya. Mikot itu batas. Ada dua macam. Ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani itu adalah batas waktu. Batas waktu. Seperti kalau orang mau haji itu batas waktunya mulai dari Syawal, Dzulqa'dah sampai Asyura Dzulhijjah. Jadi kalau orang mau niat, tapi ketahuan. Kalau mulai niat untuk haji tanggal 9 Syawal misalkan, boleh, tapi ketahuan, kepanjangan. Hanya selama 2 bulan tersebut dia dalam proses muhrim, ketahuan itu. Nah kemudian ada mikot makani itu tempat. Nah tempat ini sudah ditentukan sama Kanjeng Nabi. Sudah ditentukan tempat-tempat tersebut yang memulai kita niat di situ.
Jadi bukan niat dari Indonesia enggak, tapi memulainya itu dari mikot makaninya itu. Nah, mikot makan ini macam-macam. Kalau kita datang dari area Indonesia, maka arahnya biasanya di Bir Ali. Kalau datang dari Indonesia, sama dengan kita datang dari Madinah. Ya kan orang Indonesia. Tapi kalau kita langsung dari Indonesia ke Mekah dulu, maka kita harus mikotnya di udara. Waktu melewati batasnya Bir Ali itu, maka kita mikot, tapi diumumkan biasanya. Kalau pesawat-pesawat untuk umroh itu biasanya diumumkan bahwa kita sebentar lagi akan melewati mikot. Jadi kita sudah pakai pakaian ihram, kemudian ketika sudah mencapai mikot diumumkan dan kita niat di atas itu. Hingga kita masuk ke Mekah, turun di Jeddah pesawatnya itu langsung bisa umroh. Setelah umroh selesai segala macam 2 hari 3 hari di Mekah, kemudian bisa kita ke Madinah. Nah, kenapa kok Indonesia kebanyakan ke Madinah dulu? Karena kalau langsung ke Mekah itu dia harus mikotnya itu meniat ihramnya dari udara. Ini agak repot memang. Kecuali kalau misalkan dia mikotnya dari airport Jeddah bisa, tapi dia kena dam. Ya, kena dam. Cuman lebih enak sih sebetulnya. Menurut saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu lebih enak lama di Madinah, dan Madinah itu di akhir. Jadi setelah Mekah kemudian baru Madinah. Nah, kebanyakan kan mboten toh Madinah dulu baru Mekah kan wong-wong biasanya. Tapi kalau menurut anak pribadi itu Mekah dulu baru Madinah, harusnya itu. Ya, karena di Madinah itu tenang. Kalau di Mekah itu kita semacam kayak bukan tidak tenang, tapi di Mekah itu agak keras ya di sana. Dan kita karena sibuk dengan proses umrohnya itu segala macam, maka kita rodok ribet kalau di Mekahnya, tapi kalau di Madinah itu lebih nyaman, lebih enak. Jadi sudah kayak setelah selesai umroh langsung Madinah itu enak. Tangati juga enak. Ada juga setelah kata kalau sampai di Mekah, maka kalau kita mau melakukan umroh yang kedua, maka kita harus keluar dari Mekah dulu. Nah, itu ada macam-macam, ada Hudaybiyah, ada Yalamlam, ada macam-macam. Jadi kita tinggal milih yang mana. Tapi biasanya yang dekat Yalamlam. Kayak yang dari hotel sudah pakai pakaian ihram, kemudian naik mobil ke Yalamlam, kemudian dari sana atau Tan'im biasanya Tan'im ke Tan'im. Setelah sampai Tan'im dia pakai pakaian ihram tersebut, kemudian niat ihram untuk umroh, berangkatlah dia ke Mekah lagi, karena Tan'im itu batas kotanya. Atau balik lagi ke Bir Ali tapi kejauhan, atau Hudaybiyah juga lumayan. Nah, yang paling dekat di Tan'im. Jadi intinya mikot itu tempat kita memulai niat ihram. Ya, mikot itu tempat kita memulai ihram, dan kita tidak boleh meniatkan ihram kecuali sudah berpakaian ihram. Kalau kita niat ihram tanpa berpakaian ihram memang sah, tapi kita kena dam. Nah, kena hukuman atau kena denda. Enten malih? Monggo. Ada lagi yang bertanya? Baik masalah niki atau masalah lain-lain silakan. Hah? Tentang akad jual beli, Beb. Kemarin 2 minggu lalu ada caleg keliling. Dapat beras 2 kilo, gula 1 kilo dengan akad jual beli 3.000. Embel-embelnya milih. Gimana hukumnya? Sudah sering kita bahas sebetulnya ya. Kalau ada uang-uang yang kalau setiap kampanye kan sekarang ini kan setiap kampanye uang beredar. Baik uang, sembako atau pakaian, kaos apa segala macam beredar. Kalau misalkan uang-uang tersebut ketika kita diberi ada perjanjian semacam jual beli ya. Niki sampean saya kasih uang sekian dengan catatan nomorku ojo lali sampe ini. Ya. Nomor urut sekian. Ini hukumnya napa? Haram karena jual beli suara. Nah, kalau jual beli tadi itu barang sembako dengan harga murah. Beras 2 kilo, gula 1 kilo. Itu normalnya berapa?
30.000. 30.000 dibeli dengan harga 3.000 berarti 10%. Ya. Ya lumayan kan? Oke. Tapi berarti napa niku? Kan ada embel-embelnya kan? Ada embel-embelnya enggak? Nah, ada embel-embelnya aja lali nomere sakmene. Ini haram. Coba waktu minggu depan ditanya ini akan saya jawab hal yang sama. Karena jual beli suara itu hukumnya haram dan ada riwayat jangan kamu memberikan suaramu atau jangan mengangkat, bukan memberikan suara ya, jangan mengangkat pemimpin karena dunia, jangan mengangkat pemimpin karena masalah duniawi. Dalam hal ini apa? Ya ojo ngangkat uang, nyoblos uang karena duit, ya karena uang jangan. Jadi kalau mau seperti itu jangan apa ya? Coba kalau kita pikir ya, dengan uang kayak tadi sembako murah 3.000 berarti dia ada untung itu 27.000 ya. Karena dia bisa beli harusnya 30.000 tapi dia bisa belinya 3.000. Nah, berarti kan batinya dia kan 27.000. Nah 27.000 kita korbankan suara kita selama 5 tahun 27.000 tok. Cek melas sih. Jangan sampai seperti itu. Walaupun jutaan, walaupun miliaran, sama sekali jangan. Karena resikonya duniawi ukhrawiyah. Dunianya gak berkah, akhiratnya na'udzubillah. Jadi jangan kita mengangkat seseorang pemimpin karena uangnya, tapi ideologinya yang kita angkat. Jangan kita memilih seseorang karena hartanya, uangnya, pemberiannya kepada kita pribadi. Tapi kita lihat bagaimana pemberiannya kepada rakyat nanti ya. Orang ini bagaimana nang rakyat, bagaimana nanti nang gini masyarakat, bagaimana sama negara, bagaimana sama Islam, bagaimana. Kalau kita lihat seperti itu. Ya, banyak juga caleg-caleg yang dia tidak mengeluarkan uang karena memang tidak ada uang. Ada. Dan ini yang saya cari malah. Kan saya sudah mengatakan waktu Ahad kemarin saya tidak netral, saya punya pilihan. Salah satu kategori kriteria anak dan anak dapat rekomendasi itu salah satu calegnya itu memang tidak punya uang. Anak panggil, anak dudukkan, anak jak omongan panjang lebar, ternyata dia ngaku saya tidak punya uang. Dan saya pernah ke satu tokoh dimintai uang sama tokoh ini, karena yang lain-lain sudah datang membawa uang 5 juta, kalau kamu tidak ada uang ya saya tidak bisa. Maksudnya secara halus ya, aku gak iso meromosino kon sing liyane 5 juta sekali salaman kon salaman nambung tangan tok ya percuma ngoten. Kasarannya seperti itu. Ya ternyata dia memang tidak punya uang lillahi taala karena ideologinya aja. Karena ideologi tok ya, bukan karena dia ingin mencari duniawi ya. Nah kayak gini jadi pilihan anak. Siapa orangnya? Oh gak bakal nyebut ya. Aku lo tidak bakal nyebut lah itu. Nah walhasil intinya jangan memilih orang karena uangnya atau hartanya. Wong ngaji kah gak ngaji kah padha ae. Saniki mboten ngaji nggih, wis gak usah disebut. Nggak usah disebut. Ya moga-moga krungu lah. Karena eman. Ya eman, kita mengeluarkan harta sedemikian banyak, jadi gak jadi eman sama keberkahan kita. Andai kata jadi pun, ya ini penyakit kan, lek dadi, uang yang sudah dia keluarkan ini berapa? Kadang uang yang sudah dia keluarkan untuk kampanye, nilainya itu kalau dibandingkan dengan gaji resmi yang dia terima, itu tidak sebanding. Lah terus oleh duit itu kok nding kok gawe nutupi? Karena kebanyakan orang seperti itu utang. Ada juga yang ada promosinya, ada semacam apa namanya yang bandani. Nah yang bandani kebanyakan orang-orang pengusaha atau orang-orang yang naudzubillah. Bahkan anak pernah dengar juga cerita orang-orang sing maksiat yang orang-orang penjudi lah apa segala macam. Mereka membandani, lek dadi akhirnya ada konsekuensinya. Usaha ilegalnya dia, usaha haramnya dia harus dilindungi. Nah ini kan naudzubillah kayak gini. Itulah. Memang sistem-sistem demokrasi seperti ini memang harusnya kayak seperti zaman-zaman dulu kan, bermusyawarah. Ya. Jadi kita tinggal bukan milih orang, kita milihnya milih partai
yang mewakili, sudah ada partai agama, ada partai nasional. Kita tinggal milih partainya, kemudian setelah itu orang-orang yang di partai tersebutlah yang sudah meramu segala macam, kemudian mereka bermusyawarah untuk mengangkat pemimpin. Sebetulnya itu lebih enak ya, enggak membuang uang banyak, enggak ini. Cuman kalau sudah kadung seperti ini dengan sistemnya seperti ini dan enggak mungkin dirubah, ya sudah. Kita juga harus ambil bagian dalam artian kita jangan sampai menjadikan negeri kita dipimpin oleh orang-orang fasik. Karena ketika orang fasik punya uang, dia bisa membeli suara akhirnya kan. Dia bisa membeli suara, itu sudah bukan rahasia lagi. Dengan kefasikannya dia atau kelompok-kelompok fasik misalkan, kelompok-kelompok yang merugikan sebetulnya, kelompok-kelompok yang bahkan tidak nasionalis, tapi dia punya uang, dia bisa menang. Kenapa? Karena punya uang. Kalau tidak punya uang, tapi dia idealis, orang-orang yang nasionalis kadang-kadang malah tersingkirkan. Karena gak ada duit. Nah, jadi bukan lagi ini sebagai pengabdian atau perjuangan, tapi adalah sebagai penghasilan. Eman. Ya, kalau kita dapatnya, memang kita senang dikasih itu kan senang loh. Siapa sih nggak senang dikasih? Senang kan. Cuman coba kalau kita pikir, dengan kita diberi dengan jumlah 27.000 rupiah 5 tahun, coba sampean bagi. Ya, sedino ini berarti pira nih? 0,0 wake wis. Nol akeh. Eman seperti itu eman. Lagian ya tidak ada manfaatnya juga kan. Nah, apa kulo zaman singen zaman itu dikasih miliaran tolak kok. Zaman masih 3 partai dulu. Ya, itu sudah ada, politik uang itu sudah ada. Ditolak. Miliaran zaman itu loh ya. Zaman itu miliaran, saiki miliaran wake kok. Pernah sampai ndelok duit miliaran? Nah, itu zaman itu diberi miliaran untuk mendoakan lah, katakan mendoakan terus difoto bareng apa gimana? Enggak mau. Habib Alwi enggak mau, bukan beliau orang kaya raya, enggak. Habib Alwi meninggal itu enggak meninggalkan uang loh. Enggak belum, Habib Alwi. Hah? Jenengan ya. Saem. Bismillah ya. Insya Allah. Jadi eman. Kita harus perhatikan keberkahan. Ya, harus kita lihat berkah apa tidaknya. Tapi kalau tidak ada indikasi membeli suara, bagaimana hukumnya? Ini sudah juga sudah pernah kita bahas. Hukumnya syubhat. Dari caleg, dari capres, dari cawali, dari caca yang lain, tidak ada unsur untuk beli suara. Dia enggak ngomong. Orang-orang bagi ngaten. Ya, orang-orang bagi beras, tapi capek kok cap gambar wong ngaten, berase. Beras kan biasanya merek-merek sing gambare macam-macam, gambar kembang, gambar apa ngoten nah. Lho gambare wonge. Kok gula gambare wong. Tanpa ada omongan-omongan dengan kontrak atau perjanjian atau akad bahwa kita harus memilih dia atau di daerah kita harus memilih dia sekian persen. Tidak ada seperti itu. Bagaimana hukumnya? Syubhat. Sama aja. Syubhat tapi ini ya. Loh, syubhat kan gak haram. Syubhat itu memang tidak haram, tapi bisa mendekati haram dan bisa terjerumus ke dalam haram juga. Ya mending syubhat kalau memang kita warok ya hindari. Insya Allah. Kaos, rego pinten lek kaos? 30.000 boleh enggak? Hah? Biasanya bagi-bagi amplop ini pinten sih? 100. 50. Mek 50. 5 tahun. 50 juta ta? Insyaallah. Enter malih. Hah? Nabung dolarnya 12.000 otomatis kan 1.200.000 gitu. Ternyata diambil berapa tahun dolarnya naik 1.500 otomatis
1.500.000 itu hukumnya gimana, Beb? Uangnya itu kan dari 1.200.000 menjadi 1.500.000. Kan ngambilnya tetap $100 gitu. Nggak masalah. Menabung dolar tuh. Iya. Menabung dolar atau uang-uang real kita tabung atau uang-uang lain karena inflasi kita atau devisa kita dan naik turunnya kurs ya, naik turunnya nilai mata tukar uang kita kan naik turun. Itu enggak masalah. Enggak masalah. Misalkan sekarang $100, kalau zaman dulu 9.000, saat ini pun 14.000 lebih. Kan perbedaannya jauh. Nah, kita tetap punya 100 itu. Sama dengan emas. Emas 1 gram pada zaman dulu mungkin 200.000, saat ini 600-an. Ya. Entah kapan bisa jadi lebih atau kurang. Nah, kita seperti itu apakah termasuk riba? Enggak, karena kita punya barang yang nilainya atau punya nakden dengan nilai yang memang nilai tukarnya berbeda-beda. Enggak ada masalah. Boleh. Jadi kalau kita untuk investasi menabung dolar atau real boleh. Enggak masalah. Berapapun. Atau emas, nabung emas juga boleh. Ya, nabung emas atau nabung perak, tapi umumnya emas orang nabung itu. Itu boleh juga dan halal. Ya, karena naik turunnya juga untuk investasi boleh. Apakah kena zakat? Ya. Kalau zakat ya, kalau sudah sampai nisab. Ya, nabung dolar, nabung real, nabung emas, ini kalau sudah mencapai batas nisab itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, kira-kira sekitar berapa? 80-an gram emas lah. Itu kita ambil minimal ya. Kita ambil minimal sekitar 80 gram emas, ya nilai itu berapa? Anggaplah 80 gram anggap 40 juta. Ya, maka nisab 40 juta itu ketika kita sudah mencapai dolar kita sudah mencapai nilai 40 juta atau lebih, maka kita keluarkan 2,5% dari nilai tersebut. Ngaten caranya. Jadi boleh. Ya. Amun ya. Sudah jam 5. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu yukafi mazida. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ajika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nusitana 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salam ya Mu'minu ya Muhaiminu ya Azizu ya Jabbaru ya Mutakabbiru ya Khaliqu ya Bari'u ya Musawwiru ya Ghaffaru ya Qahharu ya Wahhabu ya Razzaku ya Fattahu ya Alimu ya Qabidu ya Basitu ya Khafidu ya Rafi'u ya Mu'izzu ya Mudhillu ya Sami'u ya Basiru ya Hakamu ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Adimu ya Ghafuru ya Syakuru ya Aliyu ya Kabiru ya Hafidu ya Muqitu ya Hasibu ya Jalilu ya Karimu ya Raqibu ya Mujibu ya Wasi'u ya Hakimu ya Wadudu ya Majidu ya Ba'ithu ya Syahidu Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matinu ya Waliyu ya Hamidu ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu
يا قيوم يا واجد يا ماجد يا وحيد يا أحد يا فرد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا أبر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا ضار يا مانع يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باكي يا وارث يا رشيد يا صبور يا صبور يا صبور. اللهم اجعلنا من غير ضرر وغير بدن، اللهم اجعلنا من غير ابتلاء وغنى من غير ابتلاء، اللهم ارزقنا من العقول وفرها من اذانها اسواها من العمل ازكاها ومن الاخلاق اطيبها من الزكي اتزلها ومن العافيه اكملها ومن الدنيا خيرها ومن الاخره نعيمها. اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا فيما رزقتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا واستعملنا فيما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا واستعملنا فيما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا واستعملنا فيما ينفعنا، اللهم فينا شر الفتن والمحن والبلية ما ظهر منها وما بطن، اللهم فينا شر الظالمين والحاسدين والمؤذين وانصرنا على القوم الكافرين بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وفيرا ورزقا حلالا طيبا وعمرا طويلا مباركا في طاعة الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما وعملنا عملا مقبولا وسعينا سعيا مشكورا وجهادنا جهادا منصورا وذنبنا ذنبا مغفورا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. الهدي يكون صالحا ومن أصلابنا صالحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله بحق الفاتحة وأسرار الفاتحة بركة الفاتحة كما انك اسمع عليكم طبعا انك تبنا اللهم صل على نبينا وفينا ذو المنجم والسلام والعافية وأتوا المعرفة عندك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.